Merasa tertipu beli komputer. Ketika saya sedang memperbaiki komputer, pelanggan kadang ada saja yang mengeluh merasa tertipu ketika beli komputer ini. Saya tanyakan, ketipunya bagaimana, Pak? Biasanya jawabannya soal spek tidak sesuai dengan ekspektasinya, harganya terlalu tinggi. Lalu, bagaimana caranya Anda beli komputer tapi tidak merasa tertipu? Pertama adalah tipe komputer mana yang paling cocok untuk saya. Karena ini poin yang paling penting. Komputer rakitan atau sering disebut komputer jangkrik bisa menjadi solusi bagi yang membutuhkan komputer tapi budgetnya pas di kantong. Komputer rakitan adalah komputer yang komponen-komponennya dijual terpisah, kemudian komponen bebas dipilih dan dirakit sesuai kebutuhan pemakainya. Membeli komputer baru merupakan sebuah pengalaman yang menarik. Sayangnya, Anda mungkin saja membeli komputer yang keliru dan bukan yang dibutuhkan. Adanya banyak pilihan komputer yang ada, bahkan malah membingungkan. Video panduan dari tim Warnetku kali ini bertujuan mengarahkan Anda untuk membeli komputer yang tepat. Yang kedua, putuskan antara laptop atau desktop. Laptop bersifat portable dan cocok untuk mahasiswa, pekerja kantor, atau Anda yang sering mobile, namun kurang optimal dalam permainan atau game. Desktop biasanya jauh lebih kuat daripada laptop. Kelebihan dari komputer rakitan, dengan merakit komputer, Anda bisa mendapatkan spesifikasi komputer yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Mengapa bisa? Sebab, banyak sekali komponen-komponen dalam komputer yang dijual oleh perusahaan besar, seperti Asus, Samsung, Nvidia, AMD dengan harga-harga yang bervariasi. Nah, kalau kelebihannya laptop, bisa dibawa kemana saja. Lebih ringan, bisa digunakan tanpa harus mencolok listrik. Laptop memang merupakan bentuk praktis dari sebuah komputer yang didesain untuk bisa dibawa kemana-mana. Jadi Anda tentukan dulu mau komputer atau laptop. Dan kali ini saya tidak memberikan dan tidak membahas tips membeli laptop, lebih ke bagaimana Anda membeli komputer rakitan. Nah guys, untuk Anda yang ingin membeli komputer rakitan bisa diperhatikan 10 hal di bawah ini. Yang pertama, tentukan komputer itu akan digunakan untuk keperluan apa. Komputer untuk keperluan sederhana seperti mengetik, browsing, Zoom meeting tidak membutuhkan spesifikasi terlalu tinggi. Cukup hard disk atau SSD dan koneksi internet. Tapi komputer game dan desain grafis perlu spesifikasi yang sangat tinggi. Perlu VGA card dan memori RAM yang lebih besar. Yang kedua, setelah mengetahui kebutuhan yang diinginkan dari komputer rakitan, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Yang ketiga, perhatikan merek dari komponen-komponen yang Anda gunakan, seperti merek motherboard, prosesor, apakah Anda akan memakai Intel atau AMD? Saya tidak menyarankan mana yang terbaik karena keduanya terbaik tapi sesuai dengan selera dan kebutuhan guys. SSD atau hard disk, memori RAM yang nyaman sekarang minimal 8 GB. Kenapa? Karena Windows 10 itu sekarang minimal requirement-nya adalah 4 GB. Artinya dengan 4 GB Anda bisa berjalan dengan minimalis. Nah, untuk lebih nyaman, karena ketika Anda memakai, pasti akan tidak hanya buka satu aplikasi, tapi bisa 2-3 aplikasi, dan itu membutuhkan resource memori yang cukup tinggi. VGA card. Kalau Anda hanya perlu untuk mengetik-ngetik saja, pakai onboard saja sudah cukup. Lalu casing dan monitor. Yang keempat, lakukan riset harga. Harga pasti memang sulit didapat, karena perubahan harga komponen komputer tidaklah update tiap hari di setiap marketplace. Tapi minimal dengan mengetahui harga
per komponen, Anda bisa menentukan maksimal budget yang bisa ditentukan di awal. Kita bisa cari di toko online atau simulasi rakitan, dan jangan tergiur harga terlalu murah dan jauh berbeda dari harga umum. Karena bisa itu harga lama yang belum diupdate. Jadi patokan Anda haruslah harga rata-rata di toko online. Misalnya, ada yang jual SSD 512 GB harga 200 ribuan. Sementara di toko-toko yang lain harganya bervariasi dari 400 sampai 500 ribuan. Maka yang jadi patokan adalah harga yang umum, sekitar 400 ribu. Karena bisa saja toko yang menjual 200 ribu itu harga lama yang belum diupdate, atau salah ketik, atau itu adalah harga second. Yang kelima, Anda bisa teliti merek dengan spek yang mumpuni dan harga yang sesuai di website ini. Atau search di Google dengan kata kunci komputer rakitan simulasi. Ya, kita bisa lihat salah satu contoh yang saya tampilkan adalah rakitan.com atau dari entercomputer.com. Oke guys, kita bisa browsing, ketik rakit komputer simulasi. Kali ini saya hanya akan memberikan contoh dua web sebuah simulasi. Jadi kita ambil dari rakitan.com. Di sini simulasi. Kalau memang Anda nanti mau simpan, Anda harus login dulu. Nah, sebelumnya oke, kita bisa lihat di sini ada pertama kita pilih soketnya. Nah, Anda harus paham yang Anda pilih itu soket apa gitu. Nah, untuk mempermudah, misalnya gini, soket LGA 1150 ini Core i3 4130. 4130 ini menunjukkan bahwa ini generasi keempat. Ya, jadi angka di depannya ini menunjukkan generasinya. Misalnya ini soket LGA 1151 Core i3 6100 berarti dia generasi ke-6. Nah guys, bisa pilih disesuaikan dengan budgetnya, tapi kalau saran saya minimal guys harus beli di generasi soket LGA 1150 pada saat video ini dibuat. Artinya kalau nanti guys melihatnya tahun depan mungkin 1150 dia termasuk generasi jadul. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih, nanti kaitannya dengan memori dan apakah spek tersebut discontinue atau tidak. Karena kalau di komputer barang-barang discontinue itu harganya bisa lebih mahal dibanding harga yang baru dengan spek lebih tinggi. Nah, kalau di simulasi di enter.com ini agak lebih sedikit mudah. Di sini ada tulisannya cek kompatibilitas. Simulasi dengan mengecekkan kompatibilitas antara prosesor dengan motherboard berdasarkan tipe soket. Dan motherboard dengan RAM berdasarkan tipe slot RAM DDR3 atau DDR4. Coming soon, compatible chipset prosesor dengan motherboard. Jadi ketika kita pilih kompatibilitas, ketika kita pilih satu mainboard, nanti ke bawahnya akan sesuai, tidak akan salah. Nah, kalau kita pilih tanpa cek kompatibilitas, simulasi tanpa pengecekan kompatibilitas soket antara prosesor dan motherboard, dan tipe RAM antara motherboard dengan RAM tidak direkomendasikan. Ini kalau guys memang benar-benar sudah paham, atau memang misalnya mau belinya spare part yang lepasan. Misalnya Anda kebetulan misalnya terima jasa servis komputer, atau kebetulan ada teman guys yang pesan, ini bisa lakukan. Jadi kita bisa pilih misalnya mainboardnya yang DDR4 tapi memorinya DDR3. Itu karena kita ingin memasangnya terlepas. Kita akan memberikan simulasi kita dengan kompatibilitas. Lalu kalau misalnya kita pilih Intel, ya ini yang utama prosesor, dia akan loading dan akan ke bawahnya mengikuti dari pilihan prosesor ini.
Ya, masih loading. Oke, lalu pilihan soket. Nah, kalau kita misalnya pilih soket, kalau generasi ke-10 sekarang di 1200. Kalau yang ini ke bawah untuk komputer server. Misalnya saya ambil contoh 1155. Jadi memang di soket ini nggak berarti 1155 itu lebih tinggi dari 1150. Entah bagaimana mereka punya perhitungan, tapi 1155 ini sudah termasuk komputer yang jadul. Oke, kita lihat prosesornya adalah di generasi kedua. Jadi kalau Intel G, ini sebenarnya versi murahnya dari Core i. Jadi kalau misalnya Intel G 2020 tentunya harganya lebih murah, hanya 85.000. Kinerjanya akan lebih rendah dibanding Core i3, Core i5, dan Core i7. Kalau istilahnya zaman dulu mungkin Celeron gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Intel G, kalau cuma untuk ngetik, browsing, Zoom meeting, sudah cukup. Nah, kita lihat kalau Core i3 3220, ini berarti generasi ketiga. 3,3-nya ini speednya, cache-nya 3 MB, soketnya 11, harganya 290. Nah, ini nanti kaitannya adalah, misalnya kita pilih mainboardnya H61, nanti guys juga bisa hafal, misalnya H61 berarti soket berapa, H81 itu soket 1150, dan seterusnya. Nah, nanti di sini memorinya hanya DDR3. Nah, DDR3 ini sudah agak sulit dan harganya juga lebih mahal. Yang terbaru adalah PC 12.800. Jadi kalau mau nyari yang 10.600 ini sudah agak sulit. Jadi mau nggak mau kalau yang 10.600 ini, nah ini masih ada. Mereka vegan, harganya 588. Ya, seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kita pilih soketnya minimal misalnya 1150, atau anggaplah yang terbaru generasi Intel generasi ke-10, ya, jadi kita lihat i3 10100. Nah, 3,6 ini sebenarnya dari Intel maupun AMD sebenarnya bisa mereka melakukan dengan kecepatan sampai lebih dari 4 GB, tapi rupanya mereka belum bisa mengatasi panasnya prosesor itu, sehingga akhirnya dikotak-katik dari quad core-nya. Nanti di video saya berikutnya akan ada penjelasan mengenai clock prosesor. Kita pilih misalnya i3 10100, lalu mainboardnya saya tidak merekomendasikan karena ini bukan video endorse, terserah guys. Ya, agak lebih mahalnya karena memang ROG ini untuk game, jadi mainboardnya pasti lebih besar. Anggap kita pilih yang standar. Ya, kita bisa lihat di sini semuanya DDR4 memorinya. Nah, ini yang terbaru sekarang pada saat video ini dibuat. Lalu untuk pilihan hard disk, sekedar info bahwa hard disk itu sebenarnya kalau di bawah 1 tera itu tidak mungkin baru. Jadi kayak ini garansi toko. Garansi toko hanya 3 bulan. Nah, kalau sekarang itu lebih baik pilihnya adalah SSD. Kenapa? Karena pertama lebih cepat, yang kedua lebih awet. Nah, SSD ini sekarang terus terang udah harganya turun jauh dibanding 1 atau 2 tahun yang lalu. Dan sebenarnya pakai SSD 120 GB saja sudah cukup, karena Windows 10 dengan teman-temannya itu sekitar 75 GB. Nah, bagaimana dengan datanya? Biasanya orang kalau dengan budget mepet, datanya itu pakai hard disk eksternal. Karena kalau misalnya kita pakai misalnya
yang 120 itu 260, lalu yang 240 GB ini 430. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan budget guys. Cuma kalau saran saya, zaman now ini jangan pakai hard disk, lebih baik SSD. Kecepatannya jauh beda, karena kalau misalnya gini, saya menginstal Windows 10 pakai SSD, itu hanya sekitar 10 menit. Tapi kalau pakai hard disk, itu sekitar 30 menit. Guys, bisa rasakan sendiri nanti. Jadi kalau budgetnya mepet, ya beli aja dulu yang kecil sementara. Lalu VGA, ini juga VGA nanti tergantung dari kebutuhan guys. Kalau hanya browsing, ngetik ya cukup pakai onboard. Kalau misalnya pilih VGA-nya, contohnya seperti ini 1 GB DDR3, ini masih lebih baik onboard-nya. Ya. Jadi ini tergantung kebutuhan, karena harga VGA itu bisa murah, ya bisa mahal. Misalnya seperti ini 5 juta sekian gitu. Nah, kemarin kebetulan saya benerin komputer, orangnya sedang desain, VGA card-nya rusak, pusing 7 kepala, pusing 7 keliling dia. Kenapa? Karena VGA-nya dia harganya 50 juta, Quadro 5.000. Jadi tinggal tergantung kebutuhan. Misalnya di sini kita bikin, ambil contoh adalah untuk komputer pengetikan atau komputer kantor, jadi VGA-nya pakai onboard saja. Lalu power supply. Nah, power supply ini kalau untuk komputer kantor atau rakitan standar pakai power supply bawaan casing juga nggak masalah, jadi ini tidak perlu dipilih. Lalu keyboard ini juga bisa disesuaikan, kan, karena kita lihat harganya juga macam-macam. Ini mahal karena untuk gaming kita misalnya ambil yang standar aja. Ya, klasik ini 129. Ini kalau plus berarti dia sudah keyboard dan mouse. Mouse berarti tidak perlu pilih. Monitor ini juga tergantung dari selera guys. Apakah 19 atau berapa inch, dan tergantung budgetnya. Kita ambil misalnya yang standar. Ya, power supply juga bawaan casing. Oke, pilih casing. Nah, casing ini ya harganya bervariasi, tapi kalau saran saya jangan terlalu beli yang terlalu murah. Mahal itu nanti tergantung dari budget. Kalau saran saya minimal di harga 300 ini, karena ada yang 125 itu terus terang casingnya terlalu lunak, dan dampaknya adalah power supply-nya juga terlalu jelek gitu. Jadi misal kalau ini power supply-nya agak mendingan kalau untuk pilihan standar. Lalu untuk sound card onboard, yang lainnya onboard, kita pilih speaker. Speakernya juga ya standar aja. Misalnya Anda hanya coba buat kerja sambil dengar-dengar nyanyi, anggaplah ini. Oke, ini kelihatannya sudah semua untuk pilihan komputer misalnya Office. Kita lihat di sini tadi langsung harganya sudah muncul di sebelahnya. Jadi generasi ke-10, tapi paketannya standar untuk Office. Nah, kita lihat di sini totalnya berapa ya? 6.724. Ya, 6.724. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang utama adalah mainboard dan prosesor. Nanti itu berkaitan dengan hardware yang terpasang di mainboard tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita tidak paham spek? Nah, kita bisa misalnya tanya, lihat dari spek paket-paketan yang mereka punya. Ya, ini langsung harga paketannya. Kita lihat Core i3 10.100, hampir sama seperti ini. Seperti yang tadi kita buat simulasinya, harganya 4.120. Nah, ini juga kita bisa lihat, nanti kita bisa simulasikan dengan ininya kira-kira masuk atau enggak dengan harganya ini. Karena biasanya kadang kalau misalnya orang beli pretelan, itu harganya agak sedikit lebih mahal.
dibanding misalnya paket seperti ini. Karena kalau paket ini biasanya ada sedikit diskon untuk keseluruhan. Oke, begitu guys cara menghitungnya. Atau kalau misalnya guys tanya ke teknisi komputer atau orang lain speknya apa, lihat tipenya, Anda bisa cari nanti tipenya di sini. Yang keenam, belilah spare part yang masa edarnya masih lama. Hardware komputer terus berubah tiap tahunnya. Jadi Anda mestinya membeli part yang tidak terlalu tua atau baru tapi tua, agar komputer Anda masih bisa bersaing di masa mendatang, atau part komputer Anda masih banyak dijual ketika ada kerusakan. Contoh, saat ini masih ada komputer rakitan baru dengan spek Core i3 2120, soket LGA 1155. Akan tetapi, masa edar hardware ini sudah hampir discontinue, dan part yang dijual malah lebih mahal dari seri motherboard di atasnya. Untuk itu saya menyarankan, kalau Anda ingin membeli yang baru, misalnya soket LGA 1200 untuk yang mau merakit dengan prosesor Intel, atau membeli soket B550 untuk rakitan dengan prosesor AMD, karena diperkirakan masa berlakunya masih lama, dan yang mendukung DDR4. Jadi memori terbaru adalah DDR4, sehingga motherboard tersebut harus support DDR4. Kalau Anda membeli masih DDR3, itu sudah pasti masa berlakunya akan discontinue. Yang ketujuh, rakit sendiri atau dirakitin ya. Seandainya Anda membeli part atau setiap komponen terpisah dan Anda sudah mengetahui cara merakit, Anda bisa coba untuk merakit sendiri. Walaupun saya menyarankan untuk minta dirakit oleh orang yang lebih profesional dan terbiasa untuk merakit. Karena merakit komputer itu kelihatannya mudah ketika melihatnya, tapi menjadi sulit atau bahkan bisa menjadi merusak hardware yang Anda beli. Jika Anda ingin dirakitin sama teknisi komputer lain, mungkin dan pasti akan diminta biaya tambahan jika memang tidak membeli di toko tersebut. Akan tetapi, jika Anda membeli part komponen-komponen di toko tersebut, maka perakitan itu biasanya gratis. Dan kalau saran saya, Anda membeli di satu tempat, kecuali kalau Anda memang benar paham. Jadi misalnya gini, saya pernah dulu membeli motherboard di toko A, prosesor di toko B, hard disk di toko C. Tapi ketika ada masalah, ini menjadi problem. Misalnya komputernya reset terus. Saya komplain ke prosesor, itu motherboardnya. Saya komplain ke tempat mainboard bilang itu prosesornya. Jadi agak sulit. Lempar-lempar dan itu makan waktu dan juga biasanya perlu waktu beberapa hari. Sehingga akan menyulitkan kita di kemudian hari. Komputer rakitan baru adalah komputer yang dirakit dadakan. Atau mendadak pas komputer itu Anda beli. Karena garansi komputer itu dimulai dihitung dari saat itu, pada saat Anda beli merakitnya. Berbeda dengan komputer branded atau komputer build up, buatan pabrik, komputer itu sudah dirakit rapi dari distributornya. Maka, jika Anda beli komputer rakitan biasa, tapi komputer itu sudah jadi, sudah dirakit, dan bukan rakitan dadakan, Anda wajib minta segel yang baru untuk jaga-jaga kerusakan di masa mendatang. Karena bisa saja garansi di komputer tersebut sudah berjalan, dan untuk klaim garansi komputer, rakitan bisa dilihat dari partnya terpisah. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat ada tanggal, tahun, bulan. Nah, di sini kita bisa tahu apakah update terbaru pada saat Anda beli. Yang kedelapan, pakai OS apa ya? Diinstalin atau install sendiri? Membeli komputer rakitan itu berarti di dalamnya belum ada sistem operasi seperti Windows atau Linux. Jadi ketika membeli komputer rakitan, pastikan Anda sudah bisa install sendiri atau belum.
Kalau sudah, berarti tidak ada masalah. Tapi jika belum, berarti Anda harus nego dengan tokonya supaya bisa keinstall. Biasanya beberapa toko masih menyediakan GOS sehingga sudah terinstall, bisa langsung dites. Yang kesembilan, garansi pelayanan terbaik. Harga-harga di toko komputer seperti misalnya Harkomangga 2 tidaklah berbeda jauh. Mungkin hanya berbeda ribuan saja. Jadi carilah toko yang memberi pelayanan garansi yang bagus. Nah, untuk mengetahui kualitas pelayanan toko tersebut, Anda bisa cek seperti di Google Maps, seperti ini. Rating dari toko yang ketika kita mencari toko, kita bisa lihat misalnya di Tokopedia, kita search komputer rakitan, kita bisa lihat bintang yang dia miliki. Oke, saya akan mengambil contoh ini. Ya, harganya 5,5, kita lihat bintangnya ada 5. Nah, selain kita melihat speknya, ya ini ratingnya. Jadi kita bisa lihat, kita juga dibiasakan melihat ulasan. Nah, kalau ulasannya kosong berarti dia belum menjual. Tapi toko ini bisa recommended karena bintang 5 dan tidak ada ulasan yang buruk. Kita juga bisa lihat misalnya di Shopee, sama kita search di Google. Saya ambil contoh misalnya ini, PC Gaming Ryzen 5 2400G, RAM-nya 16GB, DDR5. Ya, ini speknya. Kita bisa lihat ada garansi, harddisknya, ya lokasi juga. Jadi dibiasakan ketika nyari nanti kita cari di lokasi terdekat kita, spesifikasinya sama. Kita juga bisa lihat ratingnya. Jadi yang 5 sempurna itu jarang. Dan juga dibiasakan lihat ulasannya. Memang ini makan waktu karena kita harus mencari, melihat satu-satu dan juga terdekat. Jadi misalnya saya mencari seperti ini, komputer rakitan. Nah, dibiasakan kita cari lokasi sesuai dengan tempat kita berada. Misalnya saya di Jabodetabek. Sehingga yang muncul adalah dekat lokasi yang terdekat dengan saya. Nah, ini saya contoh lagi, saya tidak akan memberikan lihat ke atas. Jadi kenapa ini harganya murah? Karena kita lihat deh motherboardnya soket H55 1156. Ini Intel i5 generasi pertama. Ini kalau rusak, misalnya mainboardnya nyarinya sulit. Secondnya aja juga sulit gitu. Ya, kita bisa lihat ratingnya. Atau kita juga bisa lihat dari Google Map. Jadi buka Google Map, ketik toko komputer terdekat. Nah, nanti akan muncul toko-toko komputer terdekat. Nah, ini punya saya cuma bintang 4, 3,8. GM Shop Online 4,5. Jadi kita bisa lihat ratingnya. Dan ini biasanya kadang juga kita harus coba melihat dan coba hubungi. Kadang ada beberapa juga yang sudah tutup. Jadi seperti itu guys caranya, kita coba melihat, mencari, mengetahui ratingnya. Juga jangan lupa dibaca ulasannya. Dan juga yang terpenting adalah tanyakan, apakah komplain garansi bisa barangnya dikirim via jasa kurir? Apalagi kalau Anda berada di luar kota. Biasanya ongkos kirim Anda yang harus tanggung. Jadi kalau Anda mau membeli online, detail-detail seperti ini harus Anda pertanyakan sebelumnya. Yang ke-10 atau terakhir, pastikan kantong Anda. Perhatikan kantong Anda. Jangan sampai Anda tergoda komputer mahal, namun kantong Anda pas-pasan. Karena seringkali perbedaan harga komputer, spek A dengan spek B hanya beda 25, 50, lalu Anda udah 50 aja. Nah, komputer ada beberapa item, nambah 50, akhirnya menjadi jumlah rupiah yang cukup lumayan. Dan ketika Anda naik ke yang B 50, yang C menggoda lagi, bedanya 50 lagi nih. Jadi pastikan dan perhatikan kantong Anda. Oke guys, nah sekarang Anda sudah paham bagaimana memilih hardware
dan memperkirakan harga. Jadi, jangan terlalu sadis ketika menawar. Perbedaan menurut saya, sebagai seorang teknisi, perbedaan harga 300 atau 500 ribu itu masih wajar. Kalau Anda beli bukan di toko Harko Mangga 2. Karena ketika Anda menawar terlalu sadis, mungkin hardware yang diserahkan ke Anda spek yang berbeda. Contohnya seperti ini. Pernah ada orang menanyakan saya komputer untuk warnet. Saya hitung-hitung harganya waktu itu misalnya 3,5 juta. Dengan keuntungan dan ongkos pekerjaan sudah saya perhitungkan. 3,5 juta. Lalu orangnya nawar 2,5 deh Pak. Saya bilang ya nggak mungkin dengan harga 2,5 gitu. Itu harganya sudah mepet banget. Karena dia terlalu ngotot, akhirnya saya sarankan ibu coba aja langsung ke Harko. Cek harga di sana. Saya males. Akhirnya, dan beberapa minggu kemudian, ibu itu telepon, Pak kenal dengan Pak ini nggak? Kemarin dia menawarkan dan harga sudah deal, dia minta DP, sudah saya kasih semuanya, dan sekarang tidak bisa dihubungi. Saya sudah telepon, WA, segala macam tidak bisa dihubungi. Ya, karena terlalu sadis menawarnya, orang akhirnya mungkin jadi berpikiran lain. Anda bisa perhatikan, cek tadi di poin 5, kita bisa cek harga beberapa web. Sekarang kan zamannya lebih mudah. Kita bisa cek juga di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan yang lain. Nah, ketika perbedaan harga terlalu tinggi, Anda harus perhatikan speknya sama atau tidak. Contoh lain seperti ini. Saya pernah juga salah menghitung harga. Jadi saya biasa beli di toko A, saya tanya dengan spek ini harga berapa. Misalnya harganya 5 juta. Karena waktu itu memang spek komputer tinggi. CPU-nya saja 5 juta. Akhirnya deal, waktu saya mau ngambil barangnya, orangnya bilang, Pak, sorry Pak, salah hitung katanya. Jadi harganya sekian. Dan kalau Anda tahu harga 5 juta, itu saya cuma ngambil untung 75.000. Akhirnya ya udahlah, karena untuk udah janji dengan pelanggan, saya antar ke rumahnya, pasang segala macam, dites. Nah, pelanggan ini bilang gini, Pak Wid ngasih harganya bagus banget ya. Sebenarnya saya ada juga saudara yang jual komputer tapi nggak bisa ngasih harga seperti Pak Wid. Jadi Anda bayangkan 5 juta cuma untung 75.000, diantar, diinstal. Nah, keuntungannya lain adalah ketika dia membeli komputer untuk kantornya, nggak nanya-nanya harga lagi, nggak ngecek-ngecek lagi, nah baru di situ saya bisa mendapatkan sedikit lebih yang lumayan. Jadi kalau misalnya Anda menawarkan terlalu sadis, pastikan harganya, pastikan mereknya dan tipenya itu sesuai dengan ekspektasi Anda. Oke, begitu guys. Nah, jika Anda kesulitan dalam menentukan spek komputer rakitan yang Anda impikan, silakan konsultasi dengan teknisi komputer yang Anda kenal. Dan Anda bisa melakukan perbandingan harga jika memang mau melihat harga-harga komputer rakitan, bisa lihat yang di poin 5 penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video Tim Warnetku. Jangan lupa klik like and subscribe bila Anda menyukainya dan silahkan komen di bawah. Selamat membeli komputer baru. Salam sehat selalu.